Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang sudah bergabung di kelas PAI pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup, kita masih bisa bertemu untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, ya. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita awali pembelajaran kita pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita doakan bagi saudara-saudara kita yang mungkin hari ini berhalangan hadir karena sakit atau yang lainnya, ya. Kita doakan semoga segera disehatkan. Yang sedang ada urusan semoga Allah lancarkan, ya. Yang sedang dalam menempuh ujian semoga Allah berikan kemudahan, diberikan yang terbaik, ya. Semoga kita selalu dilindungi Allah dimanapun dan kapanpun. Ala hadinya walikuniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, biar dibuka aja itunya. Mute-nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Ya. Baik, para peserta KBM semuanya yang dirahmati Allah, ya. Kembali lagi bertemu saya di sini untuk kita belajar pendidikan agama Islam, ya. Tentunya kita berharap semua bisa hadir, ya. Namun setelah dikonfirmasi di grup ada yang japri, ya, tidak bisa. Usahakan, ya, bagi yang memang kalau ada kesempatan Zoom seperti ini jangan sampai kita tidak hadir, ya, sempatkan. Karena banyak info-info yang penting yang mungkin kita sebelumnya tidak tahu, bisa kita tahu, ya, dan ini juga merupakan salah satu bentuk penilaian kehadiran, ya, keaktifan gitu. Jadi istimewanya di PKBM ini bahwa setiap kehadiran itu mendapatkan poin, ya, dan akan mempengaruhi terhadap nilai yang akan diberikan di akhir itu. Maka usahakan sesibuk apapun, ya, kegiatan kita, karena sebelumnya kan kita jadwalnya hari Sabtu, ya, tapi karena ada berbagai kendala untuk sementara ini jadwal PAI, ya, pendidikan agama Islam itu saya mundurkan di hari Minggu, ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti setelah keadaan sudah tidak bentrok lagi, ya, waktunya seminggu ini, ya, terus minggu insya Allah, ya, kita bisa istiqomah untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa terkait dengan pelajaran PA ini ada di paket A, ada juga di paket B, ada juga di paket C, karena setiap materi ini saling berkaitan, ya. Nah, untuk yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai tentang surah Al-Hujurat, ya. Kalau ini rangkuman dari materi-materi yang ada di paket A, ya. Paket A ini Xavier, ya, Xavier. Di sini kita sudah bisa memahami, ya, makna dari surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, intinya, ya. Kemudian Al-Maidah ayat 2 dan 3, memahami surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar, ya. Kemudian bisa mengetahui Asmaul Husna, memahami makna Asmaul Husna, kemudian
Ya, kita bisa memahami makna diturunkannya kitab suci, ya, kemudian nama-nama Rasul, iman kepada qada dan qadar Allah, kemudian beberapa hadis menghargai sesama manusia, ya, bagaimana kita bisa memaknai perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang berkaitan dengan paket B dengan paket C ini adalah surah Al-Hujurat, ya. Al-Hujurat itu mengenai kita dilarangan untuk berprasangka buruk atau negative thinking atau suuzon kalau bahasa ininya ya. Oke, kita coba membaca ayatnya ya. Surahnya Al-Hujurat. Mungkin ada yang pegang Al-Quran di situ, boleh bisa dilihat di mushafnya. Ya, atau kalau yang tidak ada juga bisa lihat di layar ya. Ini saya coba share screen. Bentar. Ya, oke, udah. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk surah Al-Hujurat ini. Surat Al-Hujurat ini terdapat di surat ke-49 dalam Al-Quran, yang mana ayat 12-nya itu menerangkan agar kita menjauhi segala macam prasangka, ya. Kita baca terlebih dahulu ya, kalian simak baik-baik, nanti saya akan gilirkan untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Oh ya, ini ayat ini Masya Allah sangat memberi pelajaran ya buat kita semua, karena di ayat tersebut ya diterangkan larangan kita untuk saling menjelek-jelekan atau menggibah. Nah, menggibah atau kalau sekarang mah gosip ya, istilahnya digosok makin sip. Nah, terkadang ketika kita sudah berkumpul dengan teman kita atau dengan rekan-rekan, tanpa sadar kita membicarakan keburukan orang lain yang pada hakikatnya itu tidak baik untuk dilakukan. Tapi itulah yang namanya manusia akan selalu ya berbuat kesalahan berulang ya sampai Allah sadarkan. Nah, hal yang seperti ini karena kita sedang belajar ya memahami agama kita, sedangkan di dalam Al-Quran itu Allah jelaskan bahwa hal tersebut merupakan yang dilarang, maka sebaiknya ya kita berusaha untuk menghindari, walaupun kita tidak bisa menghilangkan sama sekali, karena pada hakikatnya manusia itu dampaknya salah dan dosa. Tapi paling tidak setelah kita tahu ayat ini, ya kita sedikit ya mengurangi kebiasaan buruk itu, yaitu bernegatif thinking ya. Kan mungkin sudah menjadi kebiasaan sehari-hari kita kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, nah itu kita selalu berpikir yang negatif pada orang. Nah, kita berprasangka itu saja sudah merupakan dosa, apalagi sampai membicarakan keburukan orang lain. Bayangkan saja seandainya kita dijelek-jelekan juga oleh orang lain, bagaimana perasaan kita? Tentunya nggak enak kan? Nah, kalau kita membicarakan kejelekan orang lain, sama saja seperti kita memakai bangkai saudara kita yang sudah mati.
Kita makan bangke, asik gitu makan bangke, padahal itu bau, padahal itu nggak enak, padahal itu menjijikkan tuh, ya. Tapi kita asik gitu. Nah, kayak gitu gambarannya, ya. Betapa sangat buruknya kalau kita menjelekkan orang lain, ya. Beda halnya kalau misalnya kita curhat, ya, atau konsultasi atau apa ya, karena kita punya perasaan ada masalah dengan itu, ya. Yang tidak boleh ini ketika ada orang salah udah gitu disalah-salahin gitu, dijelek-jelekin. Nah, itu menjadi hal yang tidak baik, ya. Kalau ada yang seperti itu, ya, ada 3 cara yang bisa kita tangkal. Yang pertama, kita bisa sampaikan secara lisan, tegur dengan cara yang lisan, melalui lidah kita. Tolong jangan kita memburukan orang lain ya. Nah, itu mungkin kalau kita tidak terbiasa kita akan merasa risih atau apa, udahlah kita hindari. Nah, tapi kalau kita bisa mampu mencegahnya dengan lisan kita, ya, itu lebih baik. Kemudian yang kedua dengan tangan, dengan kekuasaan, ya. Dan ketika kita punya power, kita pengaruh, nah kita akan bisa, ya, mencegah hal tersebut, ya. Nah, yang 3 ini adalah dengan diam, ya. Ada diam itu adalah serendah-rendahnya iman. Ya, kita membiarkan kemungkaran itu berada depan kita, tapi kita diam aja. Itu sebenarnya hakikatnya iman kita itu lemah. Gitu. Nah, ya, maka dari itu sebisa mungkin apa yang kita lakukan untuk mencegah suatu kemungkaran, maka mulailah dari diri kita dulu, ya. Kemudian keluarga kita gitu, kita saling mengingatkan, nggak usah ini, karena di soal asar juga dijelaskan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya, bahwa orang-orang yang tidak merugi itu mereka yang saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Sabar kalau lagi digosipin. Nah, kalau kita digosipin sebenarnya mengurangi dosa-dosa kita. Jadi dosa kita itu berpindah ke mereka yang gosipin, gitu. Ya, jadi nggak ada ruginya. Tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan lagi, karena kalau kita balas berarti kita sama dengan mereka, gitu. Yang ada rugi, ya. Dia rugi, kita juga rugi. Yang terbaik maafkan, ya, ikhlaskan, ya, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya kita koreksi diri aja. Oh, kita dijelekin berarti dia perhatian sama kita, ya. Dia berarti memperhatikan diri kita, ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruk-buruknya. Itu saja. Nah, nanti sebagai tugas dari saya yang kalian bisa kerjakan di Google Classroom, ya, silakan nanti dibaca surahnya, ya, surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat 12 aja dulu deh sama artinya dengan bacaan yang benar, ya. Panjang pendeknya benar. Setelah itu coba jelaskan makna dari ayat tersebut. Singkat aja, ya, nggak usah banyak, melalui video. Nanti hasilnya bisa kalian upload di Google Classroom, ya. Adapun jika mengalami kesulitan nanti bisa ditanyakan atau di WA, ya, seperti itu. Cukup ya. Nah, oke. Untuk pertemuan kita pada hari ini cukup dulu dari saya, dan silakan dilanjutkan oleh Kak Humaira, ya. Kak Humaira ini guru baru, silakan nanti bisa perkenalan, ya. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Terima kasih dari saya, cukup sekian, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.